warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ay bil-laili wan-nahari wa fil barri wal bahr was-safarul hadaru wal ghina wal faqra wa fis sihah was-saqam was-sirri wal alaniyah wa ala kulli halin. Wa qala Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu az-zikrul katsiru alla yansahu abadan. Warwiya aniran an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikrullah hatta yaqulu majnunun fayambagi lil abdi ayastaksira minhu fi kulli halatihi wastaghriqu bihi jami' awqatihi wala yaghfilu anhu wa laysa lahu ayatrakahu liwujudi ghablatihi fihi fa in tarakahu wa ghablatuhu anhu asaddu min ghablatihi fihi fa'alaihi ayadhkurullaha ta'ala bilisanihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih menjelaskan tentang masalah dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujah Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini seperti apa? Mujahidin, yaitu bil-laili, waktu malam, dan waktu siang, waktu begana di daratan maupun di laut, walau waktu safar dan waktu hadir, dalam keadaan kaya dan dalam keadaan fakir, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan longgar dan dalam keadaan kada longgar. Wa ala kulli halin, dan setiap keadaan apapun selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai zikir di sini, ingat di sini, waktu diwisigin, mencungkong, ingat pada Allah Ta'ala. Dzikir di sini bukan harus mengucapkan la ilaha illallah saja, akan tetapi banyak jumlahnya dzikir. Ada dzikirnya orang awam, kayak kita nih orang awam. Ada dzikirnya orang lalai, kayak kita nih juga orang lalai. Ada dzikirnya orang setengah wali, ada dzikirnya orang yang sudah karam. Nah, dzikir masing-masing kita. Dan dzikir ini ada yang dzikir yang kelihatan berbunyi berlapat, dzikir dah. Ada dzikirnya ibadah dirasa dalam hati nih. Termasuk orang yang sabar, besi sifat sabar kan hati nih. Itu termasuk orang dzikir dah. Nah, orang yang kada hasad hatinya nih, itu dzikir dah. Orang yang kada riya itu dzikir juga termasuk tuh. Nah, bahkan lebih abdal orang yang kada hasad hatinya daripada secara zahir berzikir ribuan ataupun zikir kalimat asmaul husna ribuan, akan tetapi orangnya kada penyabar. Nah, ini lebih abdal inya bersabar tetapi berzikir sedikit, suara yang berlapat itu sedikit. Nah, ini zikir hati lebih penting. Makanya para ahli sufi, ahli tasawuf mengutamakan adalah zikir hati. Nah, di antaranya tadi sabar, qanaah, ridho, kada penyarikan. Walaupun mulutnya penyarikan, hatinya kada penyarikan, penyayang. Nah, itu termasuk zikir juga. Kemudian berkatalah ada seorang ulama namanya Mujahid radhiyallahu an, yang disebut zikir katsira itu yang seperti apa? Zikir yang banyak itu seperti apa? Mujahidin di sini
yaitu kada pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Sampai waktu tidur. Nah, kalau kita tidur kan lupa sudah, karena akal hilang sudah. Kalau di sini dituntut waktu tidur pun ingat kepada Allah taala, kayak apa? Nah, termasuk mencari ilmu itu adalah dzikir juga. Ibadah juga toh. Ini maksud di sini dzikir ibadah sama aja toh. Nah, jadi orang wali tadi atau setengah wali, inya waktu guring tuh adalah tolibul ilmi, mencari ilmu. Waktu guring mencari ilmu. Kalau kita guring lalu. Kalau bubuan setengah wali tadi, tidurnya adalah zikir, tolibul ilmi, mencari bertamu dalam mimpinya. Bertamu oleh wali dalam tidurnya, bertamu oleh Nabi, berguru hidin, dibawa oleh Nabi macam-macam, Sidratul Muntaha macam-macam, anak Nabi kan. Dan diriwayatkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atsiru zikrillah hatta yaqulu majnunun. Nah, zikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya, sehingga orang lain mengatakan dia itu adalah orang gila. Nah, ini wali aja nih. Yang disebut orang gila ini biasanya wali. Berikir kada tapian Quran tampoh, sembahyang kada Quran tampoh. Orang sembahyang di masjid, hidin di halaman masjid sembahyang. Apabila dilakoni, kenapa pian sembahyang di masjid? Kayak apa jihidin hendak sembahyang di masjid? Orang yang jadi imam dok, hatinya kotor, tahu hidin kan kasap. Jadi aku ini jihidin sembahyang nih menurunkan anu benahan, kewajiban aja lagi. Nah, sembahyang juga tetapi menurunkan kewajiban. Kenapa jihidin? Hidin ini bodoh ada juga. Ada di ada saluran banyuna ada, tapi hidin ke sungai bodoh bakai kainnya nah. Itu ditakoni orang, kenapa pian bodoh di sungai nang kayak itu? Aku jadiin bodoh banyak nang langsung diberi oleh Nabi Hadir. Nah, maka orang ini wah gila nih. Ini ada orangnya wali Allah. Namanya kayak Sabur di daerah Kurau. Tak kawan, tak kumpul, lawan abah guru sekompol waktu di Martapura. Tapi ini wali Allah, dan ini dari kecil mondok di dalam pagar. Setelah dalam pagar, ini menjeduk. Nah, jadi kada bebini, kada anak sampai meninggal dunia. Tapi ini menjeduk. Nah, ini adalah majnun dipadakan orang. Diberi orang baju 2 lembar dipasang sidin sebertaan. 3 lembar, 10 lembar dipasang sidin. Nah, makanya jihidin berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yaqulu majnunun. Sehingga orang berkata bahwa Fulan bin Fulan itu adalah gila. Tapi dikirnya bukan dikir nang umum tadilah. Nang kita tahu dikir la ilaha illallah, atau berwirid, atau bertahlil, atau membaca ratib, membaca hijib, membaca wiridan macam-macam lain. Bukan itu saja, akan tetapi bubuhannya itu ada dzikir khusus ya. Nah, bayang bagi dan sebaiknya seorang hamba memperbanyak dalam keadaannya dan menenggelamkan semua daripada waktunya, dan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga fa'alaihi ayatqurullah ta'ala bilisanihi wa in kana ghafilan fihi fa'ala dzikru ma wujudil ghuflah yarfa'u ila dzikri ma wujudil yaqazah hajanatul uqala. Nah, ada orang tuh berzikir dengan lisan. Dengan lisan la ilaha illallah. Dengan lisan berzikir. Nah, kalau dengan lisan ini berarti kita masih wajar, akal main. Ingat. Nah, maka ketika dzikir dengan lisan disebut orang ini adalah wujudul yaqazah, artinya orang sadar berzikir la ilaha illallah. Pakai konsentrasi, pakai pemikiran,
Nah, berpikir yaqazah namanya dah. Tapi ada juga ibaratnya ada orang dikir tuh yang tertinggi lagi, namanya adalah hudur. Hatinya tuh hudur, tertinggi daripada orang yang sadar nanti hudur. Nah, inilah sifatul ulama. Ini adalah seorang yang hendak jadi wali tadi. Hudur sudah hatinya nih. Ketenangan hatinya, damai hatinya, tentram hatinya, mutmainnah hatinya ketika berzikir. Nah, gitu toh. Jadi yang pertama adalah zikir yang orangnya ingat aja nih. Nah, tapi ada nikmat. Yang kedua adalah zikir yang orang hadir dalam hati. Nikmat. Dan kadang-kadang kita sekali-sekali diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan itu. Nah, sekali-sekali. Nah, ada lagi zikir yang tertinggi daripada nikmat tadi. Nah, inilah zikirnya para wali, namanya wujudul ghaibah. Jadi zikirnya nih bertafakur, zikir juga menyambat, berpikir, zikir juga namanya. Kemudian melihat alam semesta ini, melihat dirinya seorang tenang. Tapi nikmat dan indah. Dan kadang-kadang hati ini ibaratnya iktiraf di orang tuh, menyalahi orang, menyalahkan orang. Nah, jadi kata-katanya itu ibaratnya penuh dengan hikmah saja, hatinya penuh dengan kedamaian, kata-katanya hanya dengan rahmatan alamin. Nah, ini orang ini dikirnya sudah tingkatan gaibiah karena berpikir, berduduk, berpandel, membaca, semuanya ada hikmah sebertaan hidupnya. Nah, jadi yang di situ yang dilihat bisa fiilnya Allah Ta'ala saja, bisa sifatnya Allah Ta'ala saja, bahkan dia melihat sebertaan yang dilihat adalah zat wajibul wujud saja, sampai dirinya pun tidak, yang ada hanya zat wajibul wujud. Nah, itu wali yang sudah nang tingkat tinggi tuh, tapi bermacam-macam martabatnya lah, tingkatannya nih. Ada nang ibaratnya, ada yang tingkatannya ibaratnya hanya pemulaan jadi wali, ada tingkatannya sudah punya derajat wali, ada bisi makam, bisi kedudukan, bisi pangkat, bisi ngaran, sudah walinya nih. Masing-masing itu diberi Allah Ta'ala. Nah, jadi zikirnya tuh tidak ada yang dirasa, tidak ada yang dipandang, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang datang, tidak ada yang zahir, tidak ada yang batin. Yang dilihat hanyalah zat wajibul wujud saja. Nah, tapi orang ini dalam keadaan tinggalan, orang tuh dalam keadaan karam bijat. Nah, karam bijat ya, kalau ini ada juga karam bin Nur Muhammad, ada karam juga bisifat, ada karam juga bi'af'al. Ini yang paling tinggi, karam bijat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ulama di sini bukan orang tersebut ittihad dan hulul. Ini ada kena, kalau ittihad dan hulul itu artinya bulang-bulik pandangan orang bahwa Tuhan bersatu lawan orang ya. Akhirnya mengaku Tuhan, tiba-tiba mengaku Tuhan, tiba-tiba mengaku makhluk. Nah, bukan itu maksudnya, bahwa yang dilihatnya itu tidak ada awal dan tidak ada perubahan. Yang dilihat hanyalah zat wajibul wujud saja, tapi rasa dari jauh, bukan akal, bukan paham, tapi jauh. Nah, jadi rasanya tuh mudah kayak ditimpa, dibari itu, Pak. Ini kadang kalau dia akale, ini dibari, rasa tuh dibari. Nah, kayak para rasa sedih kan diberi. Kalau kita sedih, suka kan melihat karena oleh mata, mendengar oleh telinga, akhirnya sedih dan suka. Ibaratnya datangnya sedih, datangnya suka kan karena dari panca indera nih datang. Tetapi kalau yang wali tadi suka dan cintanya tuh melihat zat wajib wujud tuh rasa datang, jauh datang. Jadi dari dalam jauh datang. Nah, ini kada kawa dirasakan kecuali orang yang merasa. Pulang. Kada kawa inya waktu dikir tiba-tiba diri ini kayaknya ada. Kan
Diri ini kadada. Indah itu alam semesta ini kadada. Nah, bisa tak? Tapi dirasakan. Nah, ini biasanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali-sekali, wayah-wayah. Bisa juga orang tuh berlewasan diberi oleh Allah taala. Nah, disinilah disebut orangnya adalah martabatul arifin al-muhaqqiqin minal awliyai. Orang inilah yang bisa martabat arif billah tadi, yang hak, yang muhakkik daripada kalangan wali-wali besar. Nah, wadzkuru rabbaka idza nasita ay la nasita madunallah inda jarik. Jadi zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lupa atau ketika engkau lupa perkara selain Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah zikran kasira. Nah, kalau kita nih masih ibaratnya baru lupa, kada ingat, kadang kembali akan dari Allah, minallah, ilallah, kembali kepada Allah. Nah, itu berarti kita nih memulikakan. Nah, kita disuruh, kita ini kan posisi dalam keadaan lupa, dibulikakan. Itu ngarannya berzikir bebulik, kan? Bebarangai apakah subhanallah, la ilaha illallah, atau ibaratnya dari Allah. Nah, itu ngarannya ibaratnya dari lupa kemudian diingatkan. Diri seorang yang mengatakan, nah, coba zakirullah wa fi maqam yang kata zikrul lisan wa yakunu abdu mahwan fi wujudil ayan. Nah, makanya ada juga jahidan di sini orang tuh kada lagi menggunakan dzikir lisan, akan tetapi yang dilihat hanya kenyataan. Nah, itu ya juga dzikir juga kenyataan jat wajib wujud yang lihat, tapi rasa lah. Tapi amun belum rasa tuh ibaratnya paham benar. Amun kada paham ilmu barang. Gitu lah. Gitu. Jadi yang dilihat semesta alam diri kita seperti kenyataan jat wajib wujud. Nah, kenyataan itu bang lagi ada pakai lisan lagi. Nah, wayah-wayah tuh kita ibaratnya suatu ketika berzikir pakai lisan juga kan. Wayah-wayah kita pakai akal. Wayah-wayah dirasa-rasa akan zikirnya. Jadi wayah-wayah dengan zikir lisan, karena lisan ini mengingatkan kepada akal. Akal ini mengingatkan kepada rasa. Betul. Jadi lisan ini bersuara supaya mendengar akal. Akal ini mau berpikir. Nah, ketika akal berpikir, akhirnya masuk kepada hati. Akhirnya hati tadi menerima dengan kenyataan. Nah, tetapi kalau yang wali tadi ingat kada pakai lisan, kada pakai akal. Akan tetapi hatinya sudah melewati panah. Nah, ya panah tak? Kalau orang tuh berzikir masih normal, masih berakal, itu berarti dari masih berusaha. Tetapi kalau orang berzikir tanpa akal dan tanpa lisan, ataupun apa saja yang keluar tanpa disengaja, nah itulah yang disebut adalah orang panah, orang yang hilang, orang yang musnah, atau orang yang tenggelam. Berzikir terserahnya keluar dari mulutnya apakah, maka dikir juga. Tingkah lakunya apa saja kah? Nah, bahkan hidin ini ibaratnya berzikir sedikit saja, beliau nih bersuara sedikit saja, akan tetapi melihat kenyataan Allah Ta'ala itu rancak. Ah, itu lebih bagus lagi. Maka jahidin di sini ada satu syair, ma in zakartuka illa hammun yaqlaqani sirri wa qalbi wa ruhi inda zakiraka
hatta ka'an raqiban minka yahtatifu bi iyyaka wayhak wa tizkara iyyaka amma taral haqqa qad lahat syawahiduhu wa wasilul kulli mim ma'nahu wa ma'naka. Nah, tidak ada zikir kepada engkau, ini para orang bersair adalah, kecuali kesusahan yang ada yang meliputi hatiku. Berzikir tidak ada zikir kecuali kesusahan. Yang biasa dikira kan tenang, ini susah ini. Jadi ada satu zikir yang menyebabkan kesusahan kepada aku. Hatiku dan sirku dan rohku ketika zikir kepada engkau. Nah, jadi orangnya zikirnya sekalinya lain zikir lisan lagi. Kalau zikir lisan berarti orangnya menunjukkan jauh dengan Tuhan. Nah itu. Makanya jadi kalau aku berzikir kecuali kegundah-gulanaan yang ada. Karena ibaratnya kalau zikir lisan ini menunjukkan bahwa orang itu jauh dengan Tuhan. Nah, karena jauh dengan Tuhan, akhirnya ingat ya Allah. Tapi kalau orangnya dihigah aja kayak apa? Kada bertaguran lagi kalau. Nah, atau orangnya sudah ada kada jauh daripada awak, kada bertaguran lagi. Kalau bertaguran ini, kalau menyebut ini karena jauh tandanya. Jahidin rohku, hatiku, sirku menyebut Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kegundah-gulanaan. Balik lagi kita ya kalau kita berzikir dengan lisan senang hati, tentram hati. Ini kada wala ini. Ketika aku menyebut berarti aku hatiku dalam keadaan gundah dan gulana. Berarti jauh dengan Tuhan itu artinya. Ka'an raqiban minka tatipu bi, seakan-akan ada sekalinya seorang pengawal, pengawalnya mengingatkan aku dengan suara gaib, pakai perantara sekali pulang. Sedangkan wali ini biasanya kada pakai perantara. Ini ada sekali perantara, bisa sahibul wilayah. Nah, kalau orang hendak ke wali itu biasanya memerlukan perantara. Namanya adalah al-hatib. Al-hatib itu suara gaib tanpa rupa. Ini perantara nih, raqiban, mendampingi. Jahidin, seakan-akan ada orang menasihati aku, supannya aku dinasihati orang tuh, maksudnya pakai perantara. Nah, wayhak, celaka engkau ya. Wa tazkir iyyaka, kenapa ibaratnya diingatkan nikam, maksudnya diingatkan lagi itu kenapa? Anna terhak, apakah kamu kada melihat Tuhan ya? Nam Tuhan nasihat. Qad lahat syawahiduhu, sudah jelas sebertaannya adalah apa namanya? Apa dia gitu bedakan deh. Dalil-dalilnya Tuhan sudah nampak dan jelas. Wa wasil kulli bin ma'na sebertaannya, maknanya sebertaan, Tuhan sebertaan, maksudnya dah. Wajibul wujud. Kenapa jadi kada ingat? Kenapa jadi berzikir lisan lagi? Ini orang hebat nih. Jadi kalau aku berzikir dengan lisan, itu menandakan diriku adalah kegundah-gulanaan. Nah, sedangkan Tuhan itu ibaratnya parak benar. Di sirku, wa qalbiku, ruhku parak benar. Kenapa jadi sampai ada orang menasihati aku lagi? Nah, suara gaib maksudnya. Zikirlah kepada Allah Ta'ala. Ini kalau sudah orang ketemu kayak ini, nak lebih ingatan lagi nih. Ini orang, ada orangnya lah. Nah, ada lebih ingatan lagi, ada berzikir lagi. Ada berzikir lagi bentuknya. Orang ini bujur-bujur panak billah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-wasit musiran
ila hadzal maqam alladhi az-zakiruna fi dzikrihi aksaru ghablatihi minan nasina li dzikrihi li'anna dzikrahu siwahu. Wa qala Abu Abbas Ibnu Bana fi kalam dzikrihi ala muqaddimatil kitab Abil Iztaqiddin Ibni Bazfar Syafi'i wal kitab al-asrar al-aqliyati fil kulimatin nubuwah wa ra'aitu hadzal kalam bi khatti rahimahullah ta'ala wa min ahsanat dzikra maha ala khatirin. Jadi di sini Hidin menyatakan sebaik-baiknya dzikir adalah yang terlintas warid minal mazkur jalla dzikruhu. Jadi sebaik-baik dzikirnya para wali ini adalah suatu perkara yang di hati datang seorang. Nah, dzikir tadi bentuk di hati tasarahai, hatinya itu rasanya kayak apa? Rasa mahabbah, rasa rahmat, rasa kasih sayang, rasa syukur. Nah, itu dzikir yang paling baiknya, yang terlintas di hati dah. Lain amalan lah. Amun amalan tuh orang awam berarti kayak kita datang guru minta amalan ya. Kayak itu tuh. Nah, berarti kita ini Allah benar. Amun membubuhan wali tadi dikirnya ibaratnya bisa jatahnya seminggu habis dah. Itu seminggu pulang dikir yang lain. Habis pulang. Bisa hari ini ada amalakan, nah ini aja. Sehari aja. Kada mau ulang lagi. Amun amalan senantiasa berkelanjutan amalannya. Nah, kalau bubuhan ini dikirnya ibaratnya bisa gunda ganti asma-asmanya nih. Jadi dikir tasarhai ibaratnya dikir hati aja kah. Jadi khatir warid. Jadi suatu khatirnya perkara yang terbit di hati yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ini pakai. Nah, ini wali bang lah, ini wali karena kita ini kitab wali bang. Jadi rencana nih, insya Allah kita dijadikan wali juga dah. Tapi jangan cepat-cepat jadikan wali, akhir-akhir aja kan. Masanya kalau jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala tuh banyak anunya, tugasnya. Jadi yang penting jadi kitab ini pemulaan tuh cinta barang lawan wali. Cinta barang nanti dikumpulkan lawan wali. Nah itu wahajah wa dzikru khafi 'indal mutasawwif. Nah, karena bebuhan ahli sufi itu bebuhan ahli ma'rifat dikirnya tuh khafi lah, khafin tersembunyi. Itu dikir rasa tadi, dikir batin kah aja. Ya macam-macamnya nyebut orang kan. Dikir khafi kah, dikir rasa kah. Dikir batin kan. Ini ada, tapi masing-masing ini diberikan. Lain diberi guru kada, lain diberi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang disebut hid ini dapat ilham ngarannya. Kalau Nabi dapat wahyu. Sedikit aja bedanya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nabi dari Allah, hidin ini wahyu atau ilham. Nah, itu hidin amalakan ala istimrar wa tamukin fil asrar. Nah, jadi hidin itulah yang ketetapan yang hidin pakai. Hidin kada lagi mau 4 orang banyak beramalan mendatangi ke majelis kada mau lagi kayak itu. Kecuali di situ hidin ada isyarat mendatangi. Nah, isyarat hati tadi, ilham tadi, datangi aja ciano. Nah, itu ada isyarat tuh. Amun kada ada isyarat, hidin kada mau. Itu wali tadi. Amma qaul hatta yatamaka dzikru ila halati yastagriqu biha an dzikri walaysa dzalika tamakkuni hululil ittihad. Bukanlah hidine ibaratnya berzikir ataupun dapat ilmu, bukan ilmu hulul dan ittihad. Nah, karena dalam orang tasawuf baik Imam Al-Ghazali kada boleh ibaratnya paham hulul dan ittihad. Nah, itu Bang. Bal hikmatun, akan tetapi bubuhan wali tadi adalah satu kehikmahan yang dapat, hikmah yang dapat, wa qudratin dan kekuasaan min ajizin hakim,
dari Allah Subhanahu wa taala dapat. Nah, jadi kada ada lagi di situ lagi nabi dan kada ada di situ wali lagi maha bari ini Allah taala langsung. Min ajizin hakim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dapat dikirnya dah. Dapat dikirnya. Wa bayanu jalika yakuna al-qalbu 'inda dzikri fi dzikri farigan min kulli wala yabqi fi ghairullah jalla dzikruhu. Wa yasiru qalbu baitul haq. Nah, ketika ini berzikir hatinya sudah nyaman dan ibaratnya kosong sudah daripada yang lain, maka disitulah disebut hati sidin adalah baitul haq, rumah Tuhan, rumah yang sebenar-benarnya rumah. Hati tadi wadah rumah al-haq zat wajibul wujud. Nah, jadi tasarahai zat wajibul wujud terima andake rumah sidin. Tasarahai anak emas kah, berlian kah, intan kah, pakaian kah, apa? Karena rumah sidin sudah baitul haq. Nah, yamtali'u minhu, akhirnya penuhlah di dalam daripada hati baitun tadi. Ampun Tuhan ini seberapa hati. Kada ada yang lain lagi. Gairullah tuh kada ada lagi. Nah, selain Allah tuh kada ada lagi. Nah, akhirnya gara-gara dipenuhi hatinya tadi min ghairi qasdin wala tadbirin, dan kada ada lagi na ampun hati tadi bisi ikhtiar ataupun usaha lagi kada ada. Usaha hendak berikin yang lain tuh kada ada lagi. Baaman yang lain tuh kada ada lagi. Kegiatan yang lain kada ada lagi. Karena hatinya sudah ampun sepenuhnya penuh sudah. Sabigian jahidun batin. Nah, ya. Min ghairi qasdin wala tadbirin wa hina izin yakunul haq al-mubin lisanihi alladhi yantiqu bihi. Nah, akhirnya orang ini berjalan batisnya seakan-akan lah ditolong oleh Tuhan, kan bahasa umumnya. Kalau bahasa nalanya tuh diberi Tuhan yang berjalan seakan-akan lah bepandir ada lagi sidin Tuhan berdan mendengar ada lagi sidin amun Tuhan berdan bang tuh hati tadi dimiliki, akhirnya batis, tangan, pendengaran, kekuasaan dan semua daripada anggota kada ada ampun sidin, yang ada hanya al-haq saja ampunnya. Alal fuadi tamtalakahu, akhirnya fasarafahu biha yardiyahu, akhirnya orang tersebut karena dikuasai seberatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang nang ampun awak tadi ridho sebertaan bisi sifat yaitu tasarah Tuhan yang lagi kaifa yasha fi mardatihi. Nah, tasarah Allah lagi nah hendak apanya kan jungkar balik ya tasarah aja kada bisa ampunnya apa-apa sekalinya, kada bisa apa-apa sudah hidin. Nah, ini oleh Allah nih. Fadzalika itu jahidin yakhruju dzikra bin ghairi taklifin wa tanbi'asil a'mal bit ta'ati nasatan wa lazatan min ghairi kilalin. Jadi keluarlah suatu zikir tanpa daripada paksaan. Nah, jadi orang tadi berzikir apa saja yang keluar dari mulut sidin tanpa ada paksaan, tanpa ada akal, tanpa ada paksaan. Jadi bagaikan air mengalir ya, nang keluar dari hati. Karena hati tadi penuh sudah kada ada ampun sidin, yang hanya ampun Allah Subhanahu wa taala. Wa tanba'asil a'mal, kada ada keluar daripada amal bitaati nasyatan. Jadi orang ini ibaratnya berzikir kah apakah semangat terus dan kelezatan ketika beramal. Min gairi khilalin, tanpa ada kesusahan. Karena jadi fadlullah yutihi may yasha,
itu adalah keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keutamaan yang sangat agung. Allah ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qad wasafallahu qalbam abi Ummu Musa. Ini kisah Jahidin telah diberikan kepada mamanya Nabi Musa. Bisi sifat jadi ini nih. Jadi Hidin ini susah payah karena bisi anak perempuan laki-laki dan waktu itu harus dibunuh. Zaman waktu itu laki-laki oleh Raja Fir'aun. Fir'aun lah. Nah, kemudian jadi susah payah karena Hidin ini diberi oleh Allah Ta'ala hatinya farigan, artinya kosong yang lain kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kesabaran akhirnya Nabi Musa dipelihara oleh raja dan yang tukang jaga adalah Sidin sendiri. Nah, tukang susu menangis kan setelah dia ambil raja dan langsung melihat bini raja suka tetapi menangis. Dicarilah tukang susu, tukang menyusui. Ternyata yang tukang susu adalah mamanya seorang gitu. Jadi perjalanan orang yang bertarekat ini, perjalanan orang yang arif billah itu biasanya susah payah dulu, susah mencari, menekuni, susah kesana kemari bertakun, susah ujian macam-macam. Tapi kalau sudah sampai, maka insya Allah akan diberikan lagi kenikmatan. Nah, kayak itu juga kalau seandainya orang itu ibaratnya mencari ilmu ketuhanan, ibaratnya kesana kemari mujahadah belum juga tetamu, yang dapat hanyalah cobaan, ujian, berarti itu perjalanan masih. Tapi kalau sudah tetamu diberikan lagi kenikmatan. Contohnya seperti mana ibu Musa, mamanya Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Jadi mamanya Nabi Musa ini bukan nabi, tetapi diberikan oleh Allah taala ilham hatinya. Nah, gitu juga di akhir zaman ini kada ada lagi nabi. Nah, ada hanyalah kekasih Allah. Kalau orang tuh hatinya parak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibaratnya kada mustahil kalau hatinya diberikan oleh Allah Ta'ala ilham. Baik ilham ia seorang dapat lah, atau dari orang lain yang mendapatkan, atau dari paguruan ataupun wali yang lain, diilhamkan lewat Sidin untuk disampaikan kepada yang lain. Bisa juga tak? Nah, itu tak. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi tentang zikir. Ini panjang nih, insyaallah kita bagi limitan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dipahamkan dan dijadikan orang yang mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita ridho dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, percaya dan beriman, dan mudah-mudahan kita digolongkan dengan mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila as-sawa'i sabil. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarallahu minkum.